Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Bimbel Baca, cara asik belajar membaca. Nah, di video kali ini kita akan memberikan panduan panduan singkat kepada mitra Bimbel Baca. Bagaimana sih caranya atau di awal-awal membuka Bimbel. Nah, di video ini adalah tutorialnya panduan singkatnya. Jadi saksikan sampai akhir ya. Persiapan membuka bimbel. Nah, teman-teman ketika membuka bimbel, persiapan yang harus disiapkan adalah yang pertama spanduk, yang kedua brosur, yang ketiga buku jilid, yang keempat tempat belajar atau bisa digunakan ruang tamu, yang kelima adalah meja belajar. Kita bahas yuk satu-satu. Nah, spanduk kita sudah menyediakan template-nya. Nanti teman-teman tinggal diganti tinggal diganti misalnya di sini ya, nama mitra gitu kan, diganti namanya teman-teman. Kemudian di sini juga alamat dan nomor telepon juga bisa diganti dengan nama dan alamat nomor telepon teman-teman gitu ya. Jadi tinggal ganti saja. Kalau kesusahan ya bisa kita bantu, nanti kita kirim lewat email. Cetak sesuai kebutuhan ya, diukur saja nih ya, misalnya nih mau ditaruh di depan rumah ya, diukur aja nih panjangnya berapa gitu kan, untuk lebarnya menyesuaikan. Jadi yang dicetak itu berdasarkan panjangnya ini panjangnya mau berapa gitu kan, di sini ya panjangnya mau berapa. Nah, untuk lebarnya biar menyesuaikan saja. Jadi kalau ke tempat percetakan spanduk bilangnya seperti ini, Bang, cetak dong, cetak panjangnya misalnya 1,5 atau 2 meter. Nah, untuk lebarnya nanti biar menyesuaikan seperti itu ya. Template sudah kita sediakan, jadi teman-teman tinggal mengganti namanya gitu ya. Spanduk ini kita samakan semuanya biar kompak ya se-Indonesia. Jadi komunitas kita menggunakan spanduk yang sama. Nah, ini bagus sekali untuk marketing. Jadi nanti kemana-mana ada spanduk ini, oh ini Cap Baca. Nah, begitu ya teman-teman. Lanjut, brosur. Nah, brosur juga seperti itu. Nah, kita sudah menyediakan gitu kan, nanti teman-teman tinggal ganti ini ya, di sini diisi, kemudian hubungi kita juga tinggal diisi. Nah, template-nya juga sudah kita sediakan, bentuknya Microsoft Word, jadi nanti tinggal diisi nih gitu ya. Dicetak berwarna atau enggak Bang? Saya rasa dicetak hitam putih, pengalaman saya itu tidak masalah. Karena apa? Brosur ini hanya sekedar untuk pemberitahuan ke tetangga sekitar gitu ya, kalau kita buka bimbel gitu loh. Jadi kita tinggal berjalan gitu ya, nemuin tetangga-tetangga yang lagi nongkrong, dikasih tahu, itu aja. Bahkan saya itu menyebar bimbel hanya sekali saja ya, karena untuk pemberitahuan saja ke teman tetangga bahwa kita telah membuka bimbel. Untuk selanjutnya itu nantinya akan mulut ke mulut, nah gitu loh, mulut ke mulut, dari orang tua satu ke orang tua yang lain akan saling berbincang-bincang. Oh, ternyata di Mas Andi sudah membuka bimbel Cap Baca, yuk kita ke sana. Nah, seperti itu ya. Jadi cetak seperlunya saja gitu ya, teman-teman, tidak usah banyak-banyak, cetak seperlunya saja, kemudian sebar ke sekolah-sekolah, misalnya PAUD, TK, SD. Nah, biasanya kan kalau di PAUD kan banyak ibu-ibu tuh yang nongkrong gitu kan, nongkrong nungguin anaknya, orang tua yang lagi nungguin. Nah, itu dikasih gitu ya, dikasih ke mereka untuk pemberitahuan saja bahwa mereka itu bahwa kita itu sedang membuka bimbel baca gitu ya, dan ini sangat efektif gitu. Oke, lanjut. Buku jilid. Nah, buku jilid pesan sebanyak jumlah siswa yang mendaftar, pesan sesuai jilid yang dibutuhkan. Nah, maksudnya seperti ini ya. Untuk menjaga kualitas dari kita ya, buku kita, maka teman-teman itu memesannya di kita gitu ya. Misalnya ada sebanyak 20 anak yang akan naik jilid 2, maka teman-teman pesan di kita sebanyak 20 atau dilebihin, misal buat jaga-jaga, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi pesan sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk harga buku jilid saat ini adalah 8.000 ya, di tempat kita 8.000. Misalnya ongkir gitu, saya hitung itu kalau
16 buku 15 buku itu 1 kilo. Jadi untuk area Jawa kurang lebih 1.000 lah, satu buku itu kena harga 1.000. Jadi satu buku kena bisa jadi harganya adalah 9.000 sampai di tempat teman-teman gitu ya. Nah teman-teman bisa menjual misalnya harga 12.000 gitu ya, sesuai dengan kemauan teman-teman gitu ya. Oke, itu untuk buku jilid ya. Buku jilidnya berwarna gitu kan. Ini contoh, ini ada 3 ya, yang real pic ya gitu ya, foto yang asli gitu. Nah kalau ini adalah serinya ya, 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah Bang, untuk yang buku berhitungnya ada nanti berhitung kita berikan ketika teman-teman sudah membuka dan sudah ada yang mau jilid keempat, karena berhitung kita ajarkan ketika anak sudah masuk ke jilid keempat gitu ya teman-teman. Lanjut, ruang belajar. Nah ini ruang belajar tidak usah yang dalam artian yang besar gitu, tidak usah. Untuk awal-awal membuka bimbel bisa menggunakan ruang tamu gitu ya. Ini contohnya nih, ini adalah ruang tamu saya yang saya ubah menjadi ruang belajar. Nah seperti ini gurunya gitu kan. Ini kita sudah mempunyai guru tambahan 3 gitu kan, termasuk istri saya 1 di sini. Nah ini meja saya jejer seperti ini. Nah tiap anak itu belajar nanti satu-satu dipanggil gitu ya, dipanggil di sini ada kotak biasanya untuk antrian. Sistem belajarnya itu seperti klinik gitu, datang kemudian naruh buku, kemudian nanti nunggu panggilan, belajar dan selesai pulang. Nah kita akan bahas di selanjutnya ruang belajar gitu ya. Lanjut, gunakan ruang tamu untuk sementara waktu ya. Gunakan aja ruang tamu untuk sementara waktu. Apakah muat Bang? Muat. Nanti kita ajarkan bagaimana sistemnya. Kenapa ruang tamu kok bisa digunakan untuk usaha bimbel sampai berpuluh-puluh siswa. Jika sudah berkembang bolehlah memikirkan gedungnya. Nah sudah berkembang dari desa-desa lain pada datang, sudah tidak muat, nah bolehlah memikirkan gedungnya, tapi itu nanti gitu ya. Kita lanjut, meja belajar. Nah meja belajar ini sederhana saja gitu kan, cukup menggunakan meja kecil atau meja lipat kan. Di pasar tuh ada yang harganya 20.000 itu ya, itu juga sudah bisa. Atau membuat seperti saya ini meja kecil ya dari papan gitu kan. Ini seperti dulu waktu kecil kan di musola-musola menggunakan meja kecil seperti ini ya. Nah ini bisa digunakan, yang penting sekedar untuk belajar antara guru dan siswa gitu ya. Nah sistem belajar di kita itu memang berbeda dengan bimbel-bimbel yang lain. Ini sudah kita uji mana yang lebih efektif, yaitu yang pertama adalah sistem klinik ya. Sistem klinik. Nah sistem klinik itu seperti apa ya? Ya kalau yang klinik itu pasti prosesnya seperti ini, datang, antri, belajar, kemudian pulang. Nah seperti itu. Jadi anak itu datang kemudian naruh bukunya gitu kan, naruh bukunya di sebuah kotak antrian, kemudian antri gitu kan. Nah sang tentor ngambil buku tadi dari bawah, artinya berarti yang paling bawah itu datang duluan gitu kan, langsung belajar. Nah, belajar, setelah belajar pulang gantian yang lain. Nah bagaimana sistem belajarnya nanti kita bikin tutorialnya di video selanjutnya. Nah inilah sistem klinik ya. Ternyata sistem klinik ini banyak diminati oleh orang tua karena fleksibel gitu kan. Saya jam 10 misalnya, jam 10 tidak bisa, saya bisanya jam 11. Ya oke, datang aja jam 11, nanti antri jam 11 gitu kan. Di orang tua itu senang dengan sistem seperti ini karena tidak memakan waktu yang lama. Jadi keunggulannya adalah hemat ruang gitu kan, hemat ruang karena ruang tamu saja bisa digunakan untuk berpuluh-puluh ini ya siswa gitu kan. Kemudian waktunya juga fleksibel. Ini menguntungkan orang tua. Anak lebih fokus ya, anak lebih fokus karena personal ya, personal antara guru dan anak gantian gitu kan. Belajar tidak bikin jenuh karena belajarnya itu langsung ya, langsung dan fokus. Jadi anak sebenarnya senang itu belajar, intinya adalah seperti itu. Tapi kalau tidak pendekatan seperti ini, anak itu secara bosan karena tidak ini ya,
kurang perhatian, intinya seperti itu gitu ya. Inilah sistem klinik yang kita sudah teliti, sudah kembangkan, dan alhamdulillah ternyata responnya bagus sekali. Misalnya nih sistem klasikal boleh nggak? Boleh. Nah, tapi kalau sistem klasikal memang ada kelemahannya, yaitu pertama butuh ruang yang luas gitu kan. Karena untuk mengumpulkan anak itu kan pasti butuh ruang yang luas gitu kan. Nah, walaupun klasikal tetap ada waktu belajar secara personal ya. Kita sarankan tetap ada belajar personal karena disinilah kekuatan dalam belajar cap baca itu seperti itu. Kita lanjut. Pemberian jilid ya, buku jilid diberikan secara bertahap sesuai dengan tingkatan belajar anak gitu ya. Jadi misalnya ada yang mendaftar ya, kemudian dikasihkan jilid pertama gitu kan. Nah, nanti ketika sudah selesai jilid pertama, lanjut jilid kedua, baru dikasihkan jilid kedua, dan begitu selanjutnya. Bukan dikasihkan langsung satu paket, bukan, tetapi bertahap. Nah, apa tujuannya? Ternyata setelah kita teliti, dengan cara seperti itu anak itu termotivasi untuk terus belajar. Nah, makanya pemberian jilid itu secara bertahap. Untuk jilid berhitung akan diberikan ketika sudah jilid yang keempat. Jadi jilid 1, 2, 3 itu masih konsentrasi belajar membaca dan menulis. Ketika sudah jilid 4, anak itu sudah bisa membaca kata, bahkan kalimat. Jadi ketika mengajarkan berhitung itu akan jelas lebih mudah gitu ya. Makanya untuk jilid keempat nanti tahapannya ketika sudah jilid yang keempat. Begitu ya teman-teman. Nah, berapa lama sih belajarnya anak? Nah, rata-rata seperti ini. Anak itu belajar kalau kemampuannya standar ya, rata-rata itu 1-2 halaman itu sudah capek gitu ya. Tapi untuk kemampuannya yang bagus itu kadang ya 3-4 halaman itu dia bisa memahami, belum capek gitu kan. Kemudian tapi ada juga yang anak yang kemampuannya kurang bagus gitu kan, 1 halaman ada udah capek. Nah, sesuaikan saja dengan kemampuan si anak, jangan dipaksa gitu kan. Jadi kurang lebih ya 15 menit itu rata-rata belajar membaca, menulis sama berhitung itu kurang lebih 15 menit. Membaca 1-2 halaman, kemudian menulis itu 1 baris, dan selanjutnya adalah bermain kartu. Bermain kartu itu ya tinggal sisanya. Nah, seperti itu. Biaya bimbel. Nah, ini yang penting ini ya. Kita gambarkan di tempat kita, karena kita di tempat desa ya, sesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Nah, sebagai acuan di tempat kami itu 3.000 ya, 3.000 per pertemuan, dibayar setiap kali datang. Nah, tiap kali datang kita tekankan kepada orang tua bahwa biar anaknya itu cepat paham, cepat bisa membaca, datanglah setiap hari, karena membayarnya kan setiap datang. Jadi mau datang seminggu sekali ya dengan setiap hari, ongkosnya itu sebenarnya sama. Ketika datang setiap hari membayar 3.000 gitu kan, efeknya apa? Anak cepat membaca, ganti jilid gitu kan. Tapi kalau seminggu sekali itu efeknya adalah anak cenderung lupa, akhirnya belajarnya lama, berbulan-bulan tidak selesai gitu kan. Nah, itu yang saya tekankan ke orang tua, dan alhamdulillah orang tua itu memahami dan cepat, anaknya perkembangan cepat. Belajar setiap hari itu membuat anak itu ingat apa yang kemarin diajarkan, sekarang ingat. Tetapi kalau berselang 3 hari saja itu cenderung lupa, kemarin belajar apa itu lupa, karena ketika pulang itu bermain, kemudian pengaruh dengan media yang lain itu membuat mereka lupa. Tapi hari ini belajar, besok belajar gitu kan. Nah, itu membuat anak cepat bisa membaca. Nah, sebagai acuan di tempat kita itu adalah 3.000 gitu ya. Nah, sedangkan harga jilid bisa 12.000. Nah, kita hitung tuh margin atau keuntungan dari teman-teman gitu ya. Satu tentor dengan 20 siswa. Nah, intinya ini teman-teman belum punya karyawan ya, kemudian mempunyai 20 siswa. Keuntungan dalam 1 bulan dengan libur 4 hari. Nah, 1 bulan saya ambil liburnya itu hari Minggu, maka dikurangi 4 gitu ya, berarti ada 26. Kemudian 3.000 kalikan 26, 6 hari kalikan 20 dapat ya 1.560.000.
kemudian masih ditambah dengan hasil dari penjualan buku, katakanlah mengambil untung 3.000 per buku, maka diperoleh 60.000. Jadi total pendapatannya teman-teman adalah 1.620.000. Ini baru teman ya, baru satu orang, artinya teman ini diajar sendiri. Nah, bagaimana kalau kalau sudah banyak siswanya, tentu kita membutuhkan karyawan gitu ya yang membantu kita untuk mengajar. Nah, bagaimana jika siswanya 60? Nah, itu pasti perhitungannya beda lagi dan pendapatannya tentu lebih banyak ya. Sistem bagi hasil dengan karyawan. Nah, di tempat kita itu seperti ini. Dari 3.000 yang diperoleh, maka 2.000 untuk karyawan, 1.000 untuk pemilik bimbel gitu ya. Jadi ini sangat fair saya rasa ya. Guru dapat 2.000, 1.000 untuk kita yang punya bimbel gitu kan. Nah, ini adalah ilustrasi di tempat kami yang sudah kami uji. Artinya bisa jadi di teman-teman 4.000 atau berapa gitu ya. Tapi ini yang saya coba ya di tempat kami 3.000, 2.000 untuk karyawan, 1.000 dan untuk pemilik bimbel, dan alhamdulillah ternyata bagus responnya gitu kan, sama-sama untung. Harga sesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat. Bisa jadi di tempat kita 3.000 terlalu murah gitu kan, di tempat teman-teman 4.000 atau 5.000, ya sesuaikan saja gitu kan. Lanjut, prospek bimbel baca. Nah, prospeknya bagaimana sih? Hampir setiap anak yang mau masuk SD itu membutuhkan gitu loh. Karena apa? Lihat aja buku SD sekarang, itu teksnya sudah panjang-panjang. Nah, bayangkan kalau belum bisa membaca, rasanya jenuh sekali. Tetapi kalau sudah bisa membaca, wah asik sekali itu sekolah. Tapi kalau tidak bisa membaca, nangis terus gitu. Lanjut, sepanjang tahun selalu ada peminatnya ya, otomatis ya sepanjang tahun pasti ada yang mau belajar, apalagi tetangga-tetangga teman-teman sudah tahu kualitas belajarnya ya tentu merekomendasikan ke tempatnya bimbel baca. Rata-rata anak tidak mau diajari oleh orang tua di rumah ya. Ini realitanya ya yang pernah saya lihat, dan rata-rata seperti itu. Cara baca mudah dikembangkan. Nah, teman-teman mudah mengembangkan misalnya nih. Nah, untuk pembukaan awal sudah berkembang, ingin buka cabang misalnya di mana gitu kan, bisa aja karena sistemnya udah ada kemudian dan mudah dikembangkan. Jika masyarakat puas dengan hasilnya, maka akan selalu direkomendasikan ke tetangga. Nah, jika teman-teman membuka sekarang gitu kan, nanti untuk tahun besok ke selanjutnya kan pasti orang tua selalu merekomendasikan ke tempatnya teman-teman gitu ya. Media promosi yang bisa digunakan gitu ya. Yang pertama Facebook gitu kan, buat fanspage gitu kan, atau grup atau apalah ya, pakai Facebook gitu. Ini umum ya. Grup WhatsApp, nah ini yang saya gunakan ya. Grup WhatsApp ini sebenarnya mengikat gitu ya, mengikat ke teman-teman orang tua yang sudah membimbelkan di tempat kita, kemudian kita ikat di grup WhatsApp. Ini sangat efektif ya. Kita syuting gitu kan, kita shoot beberapa anak yang sedang belajar, kemudian kita share di grup itu. Orang tua itu otomatis nanti akan share gitu ya, share ke status lah atau ke Facebook atau yang media-media yang lain. Nah, ini sangat bagus, apalagi melihat anaknya sudah bisa membaca. Wah, secara otomatis gitu ya, bisa dikirim sebuah gambar atau video di grup ini. Nah, agar tidak pusing ngurusin grup, kadang kan ada yang rewel, ada itu ya. Nah, dibuat satu arah saja, jadi orang tua tidak bisa komentar, tetapi kita yang bisa mengasihkan berstatus di grup itu. Nah, itu akan efektif gitu kan. Jadi nanti ada yang komentar langsung bertanya langsung kepada kita selaku pemilik bimbel, tidak di dalam grup gitu ya. Jadi ini sangat efektif. Nanti kita akan bahas nih gimana sih cara settingnya, bagaimana cara mengoptimalkan ya media-media ini. Nah, Google Map gitu ya di bisnisku gitu kan, ini manfaat karena misalnya kita muncul di Google Map juga nanti bisa ditemukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, ini juga nanti kita bahas nih, kita proses satu persatu gitu ya. Oke, terima kasih dari kita, dari Bimbel Baca untuk panduan singkatnya. Semoga bermanfaat, bisa memberi inspirasi atau gambaran secara umum. Nantinya kita akan bahas secara lebih lanjut tentang bagaimana cara mengajarnya di jilid 1, 2, dan selanjutnya. Terima kasih dari kita Bimbel Baca, cara asik belajar membaca.